Halo, perkenalkan nama saya Santa Maria Pangaribuan. Saya dosen di Akademi Keperawatan RSPGI Cikini dengan latar belakang S2 Keperawatan. Saat ini saya salah satu staf pengajar sekaligus penanggung jawab untuk mata kuliah Keperawatan Gerontik. Mata kuliah Keperawatan Gerontik memiliki beban 2 SKS yang terbagi dalam 16 minggu efektif. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini akan dilakukan secara daring ataupun online. Mata kuliah Keperawatan Gerontik akan membahas tentang konsep keperawatan gerontik, teori-teori dalam keperawatan gerontik, pemenuhan kebutuhan lansia baik bio, psiko, spiritual, serta sosial, dan asuhan keperawatan pada lansia. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memberikan asuhan keperawatan pada lansia yang meliputi pengkajian, menentukan diagnosa yang tepat, membuat rencana intervensi yang sesuai, memberikan tindakan keperawatan ataupun implementasi keperawatan, serta melakukan evaluasi dan pendokumentasian. Untuk lebih rinci, silahkan mendownload silabus yang sudah diupload di Classroom. Selamat mengikuti dan menikmati mata kuliah ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang konsep keperawatan gerontik. Kenapa sih kita penting untuk mempelajari tentang konsep keperawatan gerontik? Seperti yang kita ketahui, di seluruh negara di dunia saat ini berada pada era penduduk menua atau aging population dengan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun mencapai 7% dari total populasi. Berdasarkan data dari WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah lansia mencapai 600 juta jiwa dari total populasi dunia, dan ini meningkat pada tahun 2025 mencapai sekitar 1,2 miliar. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri, jumlah lansia pada tahun 2019 mencapai sekitar 9,6% atau setara dengan hampir 26 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Dan tentunya, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 9,2% atau sekitar 24 juta jiwa. Peningkatan usia harapan hidup penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang kesehatan. Tentu, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia merupakan salah satu akibat dari meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Selain kedua poin tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa usia tua atau lanjut usia adalah salah satu kelompok usia yang sangat rentan dengan berbagai permasalahan degeneratif seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, gout arthritis, kanker, maupun yang sering kita jumpai yaitu hipertensi. Oleh karena itu, lansia menjadi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dengan fokus pada upaya pembinaan dan meminimalkan ketergantungan pada lansia. Pada keperawatan gerontik, kita akan sering menemukan beberapa istilah penting. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang perbedaan antara gerontologi dan geriatrik. Ada yang tahu perbedaan antara gerontologi dan geriatrik? Ya, gerontologi berasal dari bahasa Yunani, geros yang artinya tua, dan logos yang artinya ilmu. Miller pada tahun 1995 mendefinisikan gerontologi is study all aspect of aging including physical, psychological, social, and spiritual and economical problem among older people. Geriatrik berasal dari kata geros yang artinya tua dan etaret yang artinya kesehatan. Black and Jacob pada tahun 1997 mendefinisikan geriatric study of aging focus on diagnosis,
and treatment of disease common in aging. Secara sederhananya, gerontologi dapat diartikan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang proses penuaan dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lansia, baik fisik, psikologikal, sosial, maupun ekonomi, dan konsekuensi dari akibat proses penuaan. Sedangkan geriatrik merupakan salah satu cabang ilmu yang fokus kepada penentuan diagnosa dan intervensi yang tepat akibat dari proses penuaan dan berbagai penyakit umum yang dihadapi oleh lansia. Ilmu geriatrik ini menjadi dasar yang sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa yang nantinya akan menjadi tenaga kesehatan profesional di masa yang akan datang, mengingat jumlah lansia yang terus meningkat di negara kita, Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan pelayanan geriatrik. Secara umum, ada 6 tujuan pelayanan geriatrik. Yang pertama, mempertahankan derajat kesehatan. Artinya, bagaimana seorang perawat mampu mempertahankan kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga terhindar dari berbagai masalah kesehatan ataupun penyakit khususnya pada lansia. Yang kedua, memelihara kondisi kesehatan. Artinya, bagaimana pelayanan geriatrik dapat memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitas fisik yang cukup dan aktivitas mental yang mendukung. Yang ketiga, melakukan diagnosis dini yang memadai. Yang keempat, melakukan pengobatan yang tepat pada lansia. Dan yang kelima, memelihara tingkat kemandirian pada lansia sehingga meminimalisir tingkat ketergantungan pada lansia. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip pelayanan geriatrik. Ada 5 prinsip pelayanan geriatrik. Yang pertama, bagaimana kita memandang lansia sebagai manusia yang seutuhnya yang harus dipenuhi kebutuhannya baik bio, psiko, spiritual maupun sosial. Selanjutnya, bagaimana kita berfokus pada upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan pada lansia. Dan yang ketiga, kolaborasi. Artinya, bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu dengan kerjasama berbagai disiplin ilmu yang saling terkait dan berorientasi pada penanganan kesehatan lansia ataupun pasien geriatrik. Yang keempat, melibatkan anggota keluarga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada lansia. Dan yang kelima, menentukan diagnosis yang tepat pada lansia ataupun pasien geriatrik. Hal ini juga tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Pasal 1 Bab 2 yang mengungkapkan bahwa prinsip pelayanan geriatrik adalah upaya untuk peningkatan kualitas hidup pasien geriatrik. Pasien geriatrik yang dimaksud di sini adalah lansia yang memiliki berbagai masalah penyakit akibat dari penurunan fungsi fisik, psikologis, sosial, spiritual, maupun ekonomi. Berikut adalah salah satu jurnal yang sudah dipublikasikan terkait dengan hubungan pelayanan geriatrik dengan kualitas hidup pada pasien geriatrik. Penelitian ini dilakukan oleh Diana Wati di salah satu rumah sakit di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan dalam pelayanan geriatrik dalam penelitian ini menyebutkan salah satunya adalah fast track, di mana lansia akan diutamakan dalam mengakses pelayanan kesehatan mulai dari pendaftaran sampai lansia tersebut mendapatkan obat. Namun ketika dilakukan evaluasi dari kebijakan dalam pelayanan geriatrik ini,
ditemukan bahwa kebijakan fast track belum sepenuhnya meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Sehingga penelitian ini menyarankan untuk terus melakukan upaya yang lebih tepat dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan geriatrik guna mewujudkan ataupun meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Selanjutnya kita masuk ke konsep keperawatan gerontik itu sendiri. Secara sederhana, keperawatan gerontik dapat diartikan sebagai salah satu bentuk keperawatan profesional pada individu yang berusia lebih dari 60 tahun, baik yang sehat maupun yang sakit, dengan menggunakan ilmu dan kiat keperawatan gerontik untuk pemenuhan kebutuhan bio, fisiko, spiritual, maupun sosial. Tujuan dari keperawatan gerontik itu sendiri adalah memberikan kenyamanan kepada lansia, memenuhi kebutuhan lansia, dan membantu lansia untuk menghantarkan pada kematian yang tenang dengan ilmu dan kiat keperawatan gerontik. Cakupan dari ilmu keperawatan gerontik adalah pemenuhan kebutuhan lansia akibat dari proses penuaan. Sedangkan ruang lingkup dari keperawatan gerontik adalah pencegahan ketidakmampuan sebagai akibat dari proses penuaan, pemenuhan kebutuhan lansia, dan pemulihan untuk mengatasi keterbatasan lansia. Sifat asuhan keperawatan gerontik itu sendiri adalah independen, interdependen, humanistik, dan holistik. Peran dari perawat gerontik adalah memberikan asuhan keperawatan secara langsung sebagai pendidik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dalam keperawatan gerontik, seorang perawat juga perlu memberikan keperawatan kesehatan dasar kepada lansia berupa upaya bimbingan, penyuluhan, serta pengawasan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, yaitu perawat, untuk memenuhi kebutuhan lansia. Keperawatan kesehatan dasar dalam keperawatan gerontik biasanya diberikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok lansia yang aktif, dan yang kedua, kelompok lansia yang pasif. Kelompok lansia yang aktif yaitu lansia atau mereka yang berusia lebih dari 60 tahun yang dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, namun memerlukan pengawasan dan pembinaan dari tenaga kesehatan ataupun perawat. Sedangkan lansia yang pasif adalah lansia yang memiliki berbagai masalah kesehatan yang mungkin karena lumpuh ataupun karena sakit. Sehingga perawat gerontik memiliki tanggung jawab untuk membantu lansia mendapatkan kenyamanan, memenuhi kebutuhannya, mengurangi ketergantungan, serta membantu lansia dalam menghadapi ajal ataupun kematian. Berikut beberapa referensi ataupun sumber, buku ataupun jurnal yang mungkin teman-teman dapat akses untuk memperkaya pengetahuan atau memperdalam lagi tentang konsep keperawatan gerontik. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham sejauh ini tentang konsep keperawatan gerontik? Nah, sekarang teman-teman silahkan mengerjakan refleksi dari pertemuan hari ini. Refleksi diketik ataupun ditulis minimal 1 halaman. Refleksi dapat berupa yang pertama, topik atau materi yang dipelajari hari ini. Yang kedua, tuliskan deskripsi singkat materi yang didapatkan pada pertemuan ini. Yang ketiga, materi apa yang sudah Anda kuasai dalam pertemuan ini. Yang keempat, tuliskan materi atau topik yang belum Anda kuasai dalam pertemuan ini. Dan yang kelima, sebutkan apa usaha
yang dapat Anda lakukan untuk memahami materi atau topik yang belum Anda kuasai. Cukup sekian pertemuan kita tentang konsep keperawatan gerontik. Sampai bertemu di topik yang selanjutnya. Terima kasih.